Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam acara Worship From Home. Kita mau bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan. Kalau Tuhan boleh pertemukan kita kembali lewat live streaming yang ada, mari sama-sama kita buka hati kita, buka hidup kita. Kita rindukan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Thank you Lord. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat kedua tangan kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu bagi kami Tuhan, ini pujian kami bagi-Mu Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikannya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Kau Tuhan,
Thank you Jesus. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan. Kalau Engkau boleh pertemukan kami lagi Bapa, walaupun lewat live streaming yang ada Bapa, tapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu nyata Bapa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah Bapa dalam kehidupan kami sampai detik ini Tuhan. Kami masih boleh Bapa merasakan pemeliharaan yang luar biasa. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Mujizat-Mu Bapa masih ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadir di tengah-tengah pertemuan ibadah kami Bapa di pagi hari ini Bapa. Lakukan apa menjadi milik bagian-Mu Tuhan Yesus dalam pertemuan ibadah kami ini Bapa. Biar yang sakit Bapa boleh mengalami kesembuhan. Yang lemah Bapa boleh mengalami kekuatan daripada Engkau Tuhan. Yang mati rohannya Bapa dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Berdalat Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami siap Bapa memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami perlaskan akan ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia Tuhan maha besar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia
kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua mengalami akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Maha Besar. Haleluya. Dan biar Dia pakai hidup kita menjadi penyembahnya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Mari tundukkan kepala kita akan menyembah Dia dan mendengarkan firman-Nya. Renungkan akan kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah yang luar biasa. Kalau kita boleh ada di muka bumi ini, semua karena kasih-Nya yang ajaib bagi kita. Dia boleh menghadirkan kita di muka bumi ini dan menjadikan setiap kita penyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sama-sama katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku, katakan ku bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan, ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Sekali lagi pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu, katakan. Segenap
enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need Christ enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, Christ enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami telah dikuatkan oleh puji-pujian, kami telah dikuatkan oleh nyanyian, kami telah dikuatkan Tuhan Yesus oleh penyembahan kami Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab firman Allah berkata, makanan kami bukanlah roti saja, tetapi firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu, dan kami semua yang mendengarkannya, urapi oleh Engkau Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang di antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang datang itu ataukah harus kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat.
dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sekali lagi saya akan mengulangi dan menekankan pada ayat yang ke-23, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini firman Tuhan akan bertumpu kepada suatu tema atau suatu judul melalui ayat yang ke-23, yaitu berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa. Kalau berbicara tentang kecewa, saya percaya bahwa hampir sebagian dari kita pernah mengalami apa yang dinamakan kecewa. Kecewa sering berhubungan dengan ekspektasi kita yang tidak tercapai. Kekecewaan juga dapat dipicu oleh karena tidak adanya penghargaan kepada kita. Kecewa juga disebabkan oleh karena terjadinya suatu penolakan kepada kita. Orang tidak mengakui keberadaan kita. Orang tidak mengakui siapa kita. Dan itu juga menjadi tempat bagi kekecewaan. Seorang anak bisa saja kecewa kepada orang tuanya kalau mungkin dibandingkan dengan teman-temannya atau dibandingkan dengan orang lain, ia menganggap bahwa orang tuanya tidak sanggup untuk memberikan apa yang menjadi keinginannya. Suami istri juga dapat menjadi kecewa kalau sang istri merasa suaminya tidak bisa menjadi seorang suami yang menurut harapannya sang istri. Demikian sebaliknya, seorang suami juga dapat menjadi kecewa kepada sang istri kalau ia menemukan bahwa harapannya mengenai sang istri tidak tersampaikan atau tidak tercapai. Nah, semua ini yang dapat menjadi alasan orang terbenam dalam kekecewaan. Dan oleh sebab itu seringkali orang yang kecewa menyebabkan ia tidak mempercayai. Bisa tidak mempercayai orang tuanya, bisa tidak mempercayai pasangannya, mempercayai temannya, mempercayai siapa yang harusnya ia percaya. Itulah seringkali yang menjadi penyebab dari kekecewaan. Tentu saudara dapat menamakan juga atau saudara juga dapat mendaftarkan perihal-perihal mengenai kekecewaan yang pernah saudara alami. Di satu sisi mungkin saudara kecewa dengan teman saudara yang mungkin saudara harapkan teman saya ini dapat menolong saya, umpamanya dalam segi bisnis. Saudara melihat teman saudara sudah seorang yang sukses, saudara melihat teman saudara seorang yang telah diberkati oleh Tuhan, dan harapan saudara mungkin saja teman saya dapat menolong saya. Tetapi ternyata sebaliknya yang saudara dapati. Tetapi sebaliknya yang saudara lihat gitu. Begitu juga sebaliknya. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kecewa, bahkan terbenam dalam kekecewaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu membaca Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 23, dan dalam pelikanan ayat 23 dikatakan di sana Tuhan Yesus berkata dengan luar biasa kepada kita sekarang ini, yaitu jangan kita menjadi kecewa dan akhirnya kita menolak Dia. Jangan kita menjadi kecewa dan pada akhirnya kita menolak Tuhan dan kita menolak Dia yang telah mengasihi kita. Ada suatu kejadian di dalam Alkitab yang dituliskan, direkam oleh Lukas sebagai penulis kitab ini. Seorang yang luar biasa, seorang yang dinanti-nantikan, seorang yang dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa, mempertanyakan
entitas dan sekaligus mempertanyakan siapa itu Tuhan Yesus. Ia sendiri mempertanyakan apakah Tuhan Yesus adalah yang mereka harapkan atau adalah kami harus menantikan orang yang lain. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan suatu jawaban yang luar biasa kepada murid-murid Yohanes. Dan mengatakan kepada mereka, lihat aku menyembuhkan orang yang sakit. Lihat orang buta melihat. Lihat orang lumpuh berjalan. Lihat orang mati bangkit. Bahkan lihat orang yang dirasuk oleh setan-setan telah dimerdekakan dan telah dilepaskan. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada Yohanes. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dan berbahagialah mereka atau orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan kita kecewa. Tetapi Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa walau kita menghadapi apapun, walau kita mengalami kesulitan, walau kita ada di dalam pergumulan, mungkin harapan kita juga belum tercapai. Mungkin doa kita juga belum dikabulkan. Mungkin apa yang kita kerjakan belum seperti yang kita harapkan. Baik bisnis, baik pekerjaan, baik di dalam rumah tangga. Kita sudah berdoa dengan begitu keras. Kita sudah berpuasa bahkan, kita sudah setia. Dan hari ini kita belum melihat tanda-tanda terjadinya suatu terobosan dalam kehidupan kita. Tanda-tanda terjadinya suatu perubahan di dalam kehidupan kita seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita mau. Tetapi dengar baik kata firman Tuhan, bahkan seorang nabi yang besar, seorang yang membaptis Tuhan Yesus, seorang yang mempersiapkan jalan untuk orang-orang mengalami kepercayaan, untuk orang mengalami mujizat, pun pernah mengalami suatu keadaan yang sulit dalam hidupnya. Dan kemudian mengutus 2 orang murid untuk bertanya, apakah Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan? Apakah Tuhan Yesus adalah benar-benar Mesias? Apakah Tuhan Yesus adalah benar-benar penyelamat? Apakah Tuhan Yesus adalah jawaban dari harapan? Dan menyaksikan apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh yang diharapkan atau bukan? Ataukah kami harus mengharapkan orang yang lain? Suatu kekecewaan dapat menyebabkan kita mengalami keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Kekecewaan juga dapat merebut sukacita kita. Kekecewaan juga dapat menggantikan sukacita kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita menjadi kecewa. Itu pesan Tuhan Yesus kepada kita. Memang tidak selamanya kita mengharapkan apa yang kita harapkan, lalu kemudian itu kita dapati. Memang tidak selamanya apa yang telah kita kerjakan sesuai dengan yang kita mau. Seringkali berbeda dengan semuanya itu. Tetapi dengar baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah hari ini ingin menyampaikan kepada kita suatu gagasan yang terutama daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menjadi kecewa. Haleluya. Berita baiknya Tuhan Yesus ingin memperdengarkan sekali lagi suaranya kepada kita semua hari-hari ini. Jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita kurang percaya. Jangan kita khawatir. Ialah yang telah menyembuhkan orang. Ialah yang telah membangkitkan orang mati. Ialah yang telah menyembuhkan orang yang buta. Ialah yang telah menyebabkan orang yang lumpuh berjalan. Dialah yang telah menyebabkan orang-orang yang kusta ditahirkan dari segala penyakitnya. Itu berarti suatu berita yang baik bagi kita semua pada pagi hari ini. Bahwa ia juga yang mau berkata kepada saudara, ia juga
yang akan memenuhi harapan kita. Dia juga yang akan menggantikan segala kekecewaan kita. Dan dia juga yang akan memenuhi semua harapan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, Yesus hanya mau berkata, jangan engkau menjadi kecewa dan akhirnya menolak aku. Ada suatu ketakutan yang hari-hari ini dihadapi oleh hampir semua orang di muka bumi ini. Betapa tidak, pandemi COVID-19 belum ada vaksinnya. Negara seperti Amerika yang maju dan canggih, ternyata terbanyak orang-orang yang terinfeksi. Kekuatan daripada teknologi ternyata hari ini belum dapat menyelesaikan persoalan ini. Modernnya sebuah negara dan canggihnya suatu teknologi di sebuah negara pun belum dapat menyelesaikan persoalan ini. Beberapa berita yang terpercaya mengatakan bahwa vaksin baru harus nanti ditemukan kira-kira pada tahun yang akan datang. Dan Indonesia sendiri baru mulai akan melakukan vaksin kira-kira pada akhir tahun 2021. Itu ternyata masih suatu kurun waktu yang panjang. Sedangkan kebutuhan kita terus berjalan. Sedangkan ekonomi kita terus bergerak. Kita tetap butuh makan. Kita tetap butuh pembiayaan. Kita tetap butuh keuangan. Baik ekonomi maupun keuangan juga menjadi carut marut dari pemikiran setiap kita. Tidak kemudian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lalu kemudian pergi ke warung dan berbelanja dan jawabannya karena orang percaya gratis. Lalu kemudian pergi ke pusat-pusat perbelanjaan supermarket untuk kebutuhan-kebutuhan. Lalu kemudian sudah ada notis bahwa kalau orang yang percaya mereka tidak perlu membayar. Kenyataannya kalau kita pergi ke pasar tetap kita harus membayar. Kenyataan kalau kita pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan kita, kita tuh harus membayar. Kita harus merogoh kocek kita. Kita harus tidak ada kompensasi. Tidak ada yang namanya gratis. Semua orang harus tetap membayar. Nah kalau seperti itu, apakah kemudian kita akan menjadi kecewa? Atau apakah kemudian setelah kita kecewa, kita menolak Tuhan kita? Kita tidak percaya lagi kepada Dia. Kita berkata bahwa kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, kita sudah bekerja keras. Buktinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Buktinya kita tetap seperti ini. Buktinya tidak maju-maju. Buktinya hanya seperti ini. Buktinya saya tetap kontrak. Buktinya saya tetap harus bangun pagi-pagi. Buktinya saya harus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita sedang diperhadapkan dalam persoalan, Yesus mau berkata kepada kita, jangan kita menjadi kecewa. Sebab yang terutama maksud daripada Tuhan, ketika orang menjadi kecewa, ada suatu fase yang pasti akan mengikutinya, yaitu menolak Dia. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kekecewaan telah menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Kekecewaan telah menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak akur. Kekecewaan telah menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Kenapa? Ketika kita menjadi kecewa, pemikirannya adalah basically kita telah menolak iman. Basically kita tidak mempercayai bahwa Ia adalah Tuhan yang menyelesaikan segala persoalan kita. Kenyataannya ketika orang menjadi kecewa, ia tidak percaya lagi. Kenyataannya ketika orang menjadi kecewa, ia berubah sikap kepada sesuatu yang ia percayai. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan sekali-kali kita menjadi kecewa. Karena sekali kita kecewa, maka
kemudian kita menolak Dia. Kita menolak kuasanya. Kita menolak mujizatnya. Kita menolak bahkan iman yang kita percayai. Kita menyangkali bahwa Ia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, kita Yesus Kristus. Memang semua orang mengalami kesulitan. Tidak ada seorang pun yang sejak ia dilahirkan di dalam dunia ini tidak berhadapan dengan kesulitan. Semua mempunyai kesulitan. Seorang ibu mempunyai kesulitan, seorang ayah mempunyai kesulitan, seorang anak mempunyai kesulitan, seorang pebisnis mempunyai kesulitan, seorang pekerja mempunyai kesulitan, bahkan seorang pendeta pun sering diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Tetapi berita baiknya saudara, pada pagi hari ini kita mendengar bahwa kita mempunyai Allah. Kita mempunyai Kristus yang sanggup menjawab setiap doa kita. Setiap pergumulan kita, setiap masalah kita ada di dalam tangan Dia. Kalau engkau mau pagi hari ini dan mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau tetap percaya kepada Engkau. Sekalipun hari-hari ini terasa sulit bagi saya. Saya mau tetap bergantung kepada Engkau. Sekalipun hari-hari ini tidak memungkinkan bagi saya. Saya tetap mau berjuang. Dan saya tetap mempercayai Engkau. Sekalipun keadaannya sulit untuk saya lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan melihat semua pergumulan kita. Kalau kita mau angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Aku menyerahkan segala persoalanku, segala pergumulanku. Sebelum kekecewaan itu menghampiri hidupku. Dan sebelum kekecewaan itu memendam hasrat hidupku. Dan sebelum kekecewaan itu membuat saya terbenam. Saya mau berkata, Tuhan Yesus, aku tetap percaya. Sekalipun semua persoalan menghampiri hidup saya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Aku membawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Aku membawa kehidupan mereka Tuhan, sepenuhnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab firman Allah berkata, Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengantar setiap domba-dombanya. Dan memberikan kepada mereka air tenang dan rumput yang hijau. Aku berdoa Tuhan Yesus kepada mereka semua Tuhan Yesus sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam kehidupan mereka Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Bisnis rumah tangga mereka Tuhan. Gue persembahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah, kemurahan dan kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Tuhan melindungi mereka Tuhan Yesus dari apapun Tuhan Yesus. Terutama aku berdoa Tuhan Yesus, biar perlindungan-Mu Tuhan Yesus menyebabkan mereka terhindar Tuhan Yesus dari terinfeksi COVID-19 ini Tuhan. Aku berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami Tuhan, mereka yang sedang studi Tuhan Yesus, bahkan yang sedang kuliah, walaupun dilakukan secara online, kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dengan cara apapun Tuhan Yesus, pembelajaran sedang mereka kerjakan, mereka tetap dapat menerima dan mereka tetap dapat Tuhan Yesus mengatasi semua proses pembelajaran ini demi kuasa-Mu Tuhan. So, aku berdoa juga Tuhan Yesus, siapapun kami Tuhan Yesus, jangan ada persoalan dalam pergumulan, biar Tuhan tolong campur tangan, buka jalan atas semua Tuhan Yesus, persoalan dan pergumulan mereka Tuhan Yesus. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku yang berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan sentosa kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, menyerahkan Tuhan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Aku berdoa juga Tuhan Yesus, pemerintah dan bangsa negara ini, kiranya Tuhan tolong Tuhan Yesus, presiden kami dan wakil presiden, bahkan sampai kepada gubernur dan wakil gubernur Tuhan Yesus. Dan gugus tugas COVID yang sedang berusaha Tuhan Yesus untuk memberantas penyebaran daripada COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada mereka semuanya hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat yang ada dari surga. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah segala berkat Tuhan tercurah turun atas setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, dan jemaat-Mu Tuhan.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan cinta di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Engkau kembali. Sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kita sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita katakan kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.